Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Asidik Eskom. Saya adalah guru SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas 11 Maret. Nomor PPG saya 20150231212. Nomor induk mahasiswa X9021021218. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Pada salah satu atau ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya semuanya. Mari silahkan. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mulai pembelajaran. Pagi menjelang siang kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan doa untuk mengawali pembelajaran pada kali ini kita diberikan keberkahan serta kemudahan oleh Allah dalam kita mempelajari pelajaran dan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari pada kali ini. Setelah kita berdoa, Pak Wahid seperti biasanya akan memberikan motivasi buat kalian. Yang pertama yaitu adalah jangan menyepelekan di situasi saat ini, karena pandemi juga belum berakhir. Jadi kalian harus tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. Salah satunya yaitu adalah kalian jangan lupa ketika pas kondisi di luar harus memperhatikan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian mengurangi perkerumunan, dan jangan banyak berkumpul kalau memang tidak diperlukan. Itu pesan yang Pak Wahid sampaikan. Kemudian secara spiritual dan agama, kita berada di lingkup SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, di mana notabene yaitu adalah SMK berbasis agama, yaitu agama yang kita yakini adalah agama Islam. Maka tidak bosan-bosannya Pak Wahid senantiasa untuk
menyampaikan kepada kalian, kebetulan kalian semuanya sudah hafil balik, berarti kalian sudah mempunyai tanggung jawab untuk ibadah kalian semuanya, yaitu masalah ibadah wajib, yaitu adalah sholat 5 waktu. Tolong kalian perhatikan betul ibadah kalian, jangan sampai ada yang terlewatkan. Subuh tadi bagaimana, nanti zuhur bagaimana, asar bagaimana, maghrib bagaimana, dan nanti isya bagaimana. Itu 2 pesan moral yang Pak Wahid sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak bosan, karena di setiap pertemuan Pak Wahid pasti akan selalu mengingatkan dan menyampaikan hal-hal tentang kebaikan, khususnya untuk Pak Wahid sendiri, secara umum untuk kita semuanya. Kemudian, sebelum kita masuk di pembelajaran, Pak Wahid mohon izin untuk share screen. Nah, mari kita lanjutkan, yaitu kita akan mencoba mempresensi. Ya, kita akan coba presensi dari pagi hari ini. Pak Wahid tadi sudah nge-share di dalam grup WA kalian untuk link presensi di dalam aplikasi. Ya, di dalam aplikasi Pak Wahid sudah nge-share. Silahkan nanti kalian untuk presensi di dalam link presensi yang sudah Pak Wahid sampaikan tadi. Ya, di presensi itu siapa yang tidak masuk? 3 orang, Pak. Siapa, Mas Andre? Fadel, Cindy, Fajar. Oh ya, ada izinnya nggak? Izin, Pak, sakit. Oh, sakit. Oh ya, ya, ya. Tiga-tiganya sakit ya? Nggih, Pak. Baik. Mari kita doakan, mudah-mudahan Fadel dan yang lainnya yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera kembali bisa belajar bersama kita semuanya. Ya. Kemudian kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan belajar tentang VirtualBox. Ya, VirtualBox. Baik, sebelum kita belajar tentang VirtualBox, saya akan mencoba untuk mereview dari pembelajaran di minggu kemarin. Ya, di minggu kemarin kira-kira kita belajar tentang apa? Coba kita review dulu salah satu. Siapa ini ya? Saya, Pak. Oke, Mas Dani. Silahkan. Apa direview minggu kemarin? Kemarin manfaat dari sistem operasi, Pak. Oh, manfaat dari sistem operasi ya. Baik, silahkan Mas Dani. Apa aja manfaatnya? 1. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Baik, itu yang pertama ya. Ya. Lalu? 2. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat dilakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Baik, terima kasih. Yang berikutnya? Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Oke, cukup sampai situ? Sudah, Pak. Oke, baik. Itu tadi yang Mas Dani sebutkan 1 sampai 3, itu apa tentang apa, Mas? Manfaat sistem operasi. Oke, manfaat tentang sistem operasi. Baik, itu tadi manfaat dari sistem operasi sudah disampaikan oleh Mas Dani, bagus sekali ya. Sebelum kita belajar VirtualBox, Pak Wahid akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya apa saja? Yaitu adalah menganalisis sistem operasi, Mas, Mbak. Jadi kita harus bisa menganalisis sistem operasi itu sendiri.
Yang kedua yaitu adalah menginstalasi sistem operasi. Endingnya adalah setelah kita menganalisis, kita bisa menginstal sistem operasi itu. Kemudian tidak lepas dari itu semuanya, kita juga mempunyai tujuan di dalam pembelajaran. Nah, tujuannya apa saja di dalam pembelajaran itu? Yang pertama yaitu adalah peserta didik dapat menentukan persyaratan setelah membaca poin dan melihat literasi dengan mandiri dan tanggung jawab. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sistem atau jenis sistem operasi melalui tayangan video dengan tepat. Ya, kalau tadi melakukan instalasi VirtualBox, sekarang melakukan instalasi sistem operasi akhirnya. Dan pada endingnya nanti yaitu adalah peserta didik mampu untuk menguji instalasi sistem operasi pada VirtualBox setelah berdiskusi dengan percaya diri dan penuh rasa tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari pada pekan kali ini. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ayo, kok lemes, semangat ya. Kelamaan di rumah ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba melakukan ice breaking sebentar. Ya. Ayo, Mas Dava ini sudah potong rambut ini ya. Mas Dava biasanya pakai kacamata atau Mas? Nah, ya, sekarang coba tangannya diangkat seperti ini. Yang jempol, ya baik, bergenggam dulu. Yang sudah biasa TikTok mungkin udah biasa gini-gini ya. Nah, sekarang, oke. Sekarang kita mulai untuk zigzag. 1, 2, 3, 4. Kalian apa tuh? Ayo, Mas apa? Ayo, Mas Hari, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagaimana? Ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke, terima kasih Mas Bintang, itu lebih ya, pakai gini-gini ya. Oke. Ya, seperti itu untuk menambah kesegaran kalian. Setelah kita ice breaking sebentar tadi untuk menyegarkan suasana. Nah, di situ Anda ada tampilan VirtualBox. Nah, oke, sekarang kita akan belajar tentang VirtualBox. VirtualBox itu apa sih sebetulnya? VirtualBox yaitu adalah sebuah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk operating system. Maksudnya bagaimana ini? Gampangnya seperti ini. Gampangnya, VirtualBox bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk operating system yang akan diinstal di atas VirtualBox. Kalian bisa menginstal operating system yang akan diinstal di atas VirtualBox tersebut. Kalian bisa menginstal yang dibutuhkan tanpa harus melakukan partisi hard disk yang lainnya. Ya. Dan booting setiap kali kalian bisa berpindah operating system. Cukup buka VirtualBox, kemudian di-run OS yang ingin Anda install, tanpa harus ribet sih di situ. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak tentang ini? Menurut Mas Bintang gimana? Jadi
Simpelnya menginstal Windows di dalam Windows. Menginstal Windows di dalam Windows ya. Ya. Apakah cuma Windows saja yang bisa install di dalam Windows itu, Mas? Tidak. Ya. Nah, yang lain bisa ya? Ya, bisa. Ya, contohnya yang lain apa? Linux bisa. Jadi seperti tadi yang Pak Wahid sampaikan di depan, kita bisa menginstal sistem operasi tanpa harus berisiko untuk mempartisi hard disk. Karena apa? Kalau untuk tahap belajar nanti akan sangat pertama ribet, yang kedua akan sangat beresiko. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian gambar kerja VirtualBox. Nah, materi ini sebetulnya sudah Pak Wahid unggah di dalam Microsoft Teams kalian atau di dalam e-learning kita. Ya, di dalam LMS sudah Pak Wahid unggah tentang materi yang Pak Wahid sampaikan di sini. Jadi nanti kalian bisa buka-buka kembali. Di dalam tampilan di depan yaitu adalah cara kerja VirtualBox. Cara kerja VirtualBox ini ada bagan, yaitu adalah gambaran VirtualBox. Ya, di dalam gambaran VirtualBox ini ada base OS, kemudian ada Ghost OS yang warnanya ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna biru. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tadi hampir sama seperti yang Mas Bintang sampaikan tadi. Apa? Kita bisa menginstal, gambarannya adalah kita bisa menginstal virtual, ya, kita bisa menginstal Windows di dalam virtual ini sendiri. Kita bisa menginstal Windows, contohnya kita bisa menginstal Linux, kita bisa menginstal aplikasi software yang sistem operasi yang lainnya tanpa harus mempartisi. Nah, itu semuanya berada di base OS. Jadi lebih enak. Nah, bagaimana cara kerja VirtualBox itu sendiri? Cara kerja VirtualBox itu ya, di sana ada yang namanya base OS. Yang tadi Pak Wahid sampaikan ini. Base OS ini. Cara kerjanya adalah sistem operasi yang kalian gunakan untuk menginstal VirtualBox, maka VirtualBox ada di dalam kotak base OS itu sendiri. Nih, ada di dalam kotak ini semuanya. Maka VirtualBox ada di dalam kotak base OS. Nah, di dalam kotak VirtualBox itu ada kotak berwarna-warni, anggap saja itu adalah base OS. Nah, base OS itu apa? Coba Mbak Eva baca. Base OS itu apa, Mbak? Base OS adalah sistem operasi yang terinstal di dalam VirtualBox. Apa saja yang bisa disebut base OS itu? Semua sistem operasi Linux, Windows, Unix yang terinstal dan berjalan dalam VirtualBox disebut base OS. Oke, terima kasih. Baik, betul seperti yang disampaikan Mbak Eva tadi tentang yang namanya base OS. Ya. Jadi seperti tadi yang sudah Pak Wahid sampaikan di dalam kotak itu memang fungsinya seperti itu. Jadi bisa menginstal lebih dari satu. Lalu bagaimana cara kerja VirtualBox itu sendiri? Nah, tolong perhatikan. Cara kerja VirtualBox yaitu adalah membuat sebuah ruangan yang mana diambil dari ruangan kosong dari base OS untuk dijalankan ruangan base OS tersebut. Ya. Ruang yang base OS pakai mencakup RAM, core process, VGA, tapi ini hanya digunakan sifatnya adalah sementara.
saat gas OS-nya dijalankan saja. Itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa? Bisa, Pak. Yakin? Yakin. Terima kasih. Saya kira ngantuk semua ini tadi ya. Oke, kok kameranya ada yang dimatikan? Tak kira ketiduran nih. Oke. Nah, kita mulai ke dalam sebuah pengerucutan. Fungsi dari VirtualBox. Ya. Fungsi dari VirtualBox yaitu adalah mencoba menginstal banyak operating system dengan satu base OS. Anda tadi bayangkan mempunyai sebuah kotak yang namanya base OS. Ya. Kemudian dari base OS itu kemudian apa? Anda bisa menginstal beberapa sistem operasi di dalamnya. Paham sampai sini ya? Tuh, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu adalah melakukan tes keamanan komputer. Melakukan tes keamanan komputer kayak coba install virus di dalam gas OS itu sendiri. Contohnya. Yang ketiga, sebagai ruangan uji coba. Ya. Yang keempat, juga bisa dipakai untuk melakukan simulasi jaringan. Ya, bisa untuk melakukan simulasi jaringan. Kemudian yang terakhir bisa dijadikan virtual server atau VPS, bisa dijadikan virtual server. Ini salah satunya seperti itu. Nah, sekarang Pak Wahid coba Anda amati tampilan gambar di dalam layar kalian masing-masing. Yo, kira-kira dari apa yang Pak Wahid share di depan, itu kira-kira gambar tampilan apa coba? Silahkan dinyalakan soundnya yang mau menjawab. Saya, Pak. Mbak Eva ya? Ya, Ya, apa Mbak Eva itu tampilannya? gambar VirtualBox. Gambar VirtualBox yang sudah terinstal. Ya, Oke. Sekarang yang kedua, dari gambar tampilan VirtualBox yang sudah terinstal, itu di dalamnya kira-kira ada apa itu? Siapa ini? Bintang. Bintang. Apa Mas Bintang? Logo Windows-nya nggak ada. Logo Windows-nya Nggak ada. nggak ada. Oke. Nah, Terima kasih. Yang Pak Wahid maksud yaitu dari tampilan VirtualBox ini adalah salah satunya Pak Wahid sudah menginstal salah satu sistem operasi. Betul kan? Ya. Sistem operasi apa yang sudah Pak Wahid install, Mas Dani? Windows 7. Ya, betul, Windows 7. Apakah nanti ketika Pak Wahid install lagi Linux bisa di sini? Bisa. Bisa, akan muncul tampilannya di bawah. Ini yang Pak Wahid maksud. Untuk latihan pada kalian, silahkan sebutkan kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Ada yang tahu nggak? Baik, saya kasih waktu spontanitas ini. Coba nanti Pak Wahid tunjuk dulu. Mas Hari nanti coba cari kelebihan dan kekurangan VirtualBox. Coba dicari dulu. Tapi sebelum itu, coba sebutkan fungsi dari VirtualBox. Siapa ini? Mas Dava bisa nggak menyebutkan fungsi dari VirtualBox yang sedikit banyak tadi Pak Wahid sudah sampaikan? Lupa, Pak. Oke, silahkan dicari dulu. Baik, Pak Wahid kasih waktu dulu. Silahkan untuk coba dicari dari apa yang Pak Wahid sampaikan. Tidak harus. Saya, Pak, fungsi. Bentar, siapa ini?
Dava Putra. Dava Putra. Dava Putra mau menyampaikan apa? Fungsi virtual box. Fungsi. Oke. Virtual box. Oke, Mas Hari dan Mas Bintang, Mas Dani, coba nanti dicari kelebihan dan kekurangannya. Siapa tahu ketemu, atau Mbak Eva. Mas Dava, coba sebutkan fungsi-fungsi dari virtual box, ya, Pak. Fungsi dari virtual box yang pertama, mencoba operating system yang berbeda dengan operating system utama. Yang kedua, mencoba operating system yang baru rilis atau masih dalam tahap uji. Yang ketiga, mencoba untuk membuat sebuah simulasi jaringan. Dan yang terakhir, mungkin juga untuk mencoba simulasi menguji sebuah security, entah itu OS ataupun website. Baik, cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Baik sekali. Ya, oke, itu fungsi dari virtual box yang sudah disebutkan oleh Mas Dava Putra. Ya, beberapa tadi sempat lupa, nggak apa-apa. Nah, ini. Oke. Adakah yang sudah ketemu kelebihan dan kekurangan dari virtual box? Saya, Pak. Ya, Mas Dani, silahkan. Kelebihan dari virtual box mudah digunakan dan menyediakan pengaturan lebih lanjut, gratis, lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi sejenis seperti VMware, mendukung lebih banyak virtual hard disk, video memori VGA, dan performa CPU bisa diatur persentasenya. Baik, cukup itu? Cukup. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dani dan juga Mas Dava yang tadi sudah menyampaikan. Berarti memang sudah memperhatikan semuanya. Alhamdulillah, luar biasa ini ya. Nah, kemudian untuk latihan project kalian, ya, perhatikan di depan di layar kalian masing-masing. Tugas proyek yang harus kalian lakukan, ini sudah Pak Wahid unggah di dalam Microsoft Teams di LMS kalian masing-masing. Yaitu apa? Petunjuk kerjakan praktikum tugas secara individu. Lalu kerjakan praktikum secara teliti, nggak usah keburu-buru, secara teliti. Kemudian running program instalasi hasil praktikum ya, pada lembar kerja praktikum yang sudah disediakan pada LMS Teams kalian masing-masing. Ya, nanti kalau sudah selesai, kumpulkan lembar kerja LKPD kalian di dalam LMS Microsoft Teams kalian masing-masing yang sudah Pak Wahid siapkan. Pak, sampai sini paham? Nah, itu untuk petunjuknya. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu adalah buatlah instalasi virtual box di dalam perangkat kalian masing-masing. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendownload master dari virtual box itu sendiri. Nah, di kali ini silahkan nanti kalian untuk menginstalasi virtual box di dalam perangkat komputer atau laptop atau PC kalian masing-masing. Ya, silahkan dinyalakan speaker kalian, mic kalian. Saya akan bertanya. Sampai di sini jelas apa yang Pak Wahid sampaikan? Jelas. Baik, dari aturan yang Pak Wahid sampaikan untuk petunjuknya tadi sudah jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jelas, terima kasih. Nah, sekarang silahkan Anda siapkan untuk instalasi virtual box. Ya, nanti salah satu bisa untuk share screen dari apa yang kalian install supaya Pak Wahid bisa melihat secara langsung di dalam layar.
dan juga teman-teman kalian bisa menyaksikan dari proses instalasi VirtualBox yang kalian install. Jelas nggih? Oke. Jelas. Baik, silahkan Pak Wahid kasih waktu sebentar. Nanti salah satu akan untuk men-share screen ya di dalam VirtualBox kalian yang akan kalian install. Siapa yang sudah siap menginstal? Saya. Oh, Mas Bintang ya. Mas Bintang sudah siap untuk menginstal VirtualBox? Sudah, saya sudah ada filenya. Masternya sudah ada, Mas Bintang? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Bagus sekali. Coba silahkan Pak Wahid izinkan untuk share screen. Ini udah mulai install ya? Ya, benar. Bisa sambil dijelaskan, Mas? Nggak usah keburu-buru. Nah, ini memilih lokasi direktori penginstalan. Saya pilih di lokasi ini saja. Baik, pelan-pelan aja biar bisa Pak Wahid perhatikan dan juga diperhatikan teman yang lain. Yang lain bisa dinonaktifkan dulu pesannya. Oke, silahkan dilanjutkan, Mas Bintang sambil dijelaskan. Ya, masih proses. Lumayan cepat kalau dilihat. Benar. Baik, yang lain bisa sambil mencoba. Ayo, silahkan. Oke, tuh luar biasa ini ya. Alhamdulillah ini proses salah satu contoh yang Mas Bintang lakukan, yaitu menginstal VirtualBox. Sudah berhasil, sudah jalan, dan sampai sini jelas, paham? Oke, silahkan untuk dinyalakan soundnya. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Terima kasih. Siap. Nah, kalau sudah jelas, berarti mungkin kita akan membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran pada pekan kali ini. Sebelum ditutup, Pak Wahid ingin mendengarkan dari salah satu siswa atau siswi ya, dari inti apa yang kita pelajari pada kali ini, kira-kira apa saja mungkin manfaat dari VirtualBox atau apa ya, nanti bisa salah satu untuk menyampaikan ya. Monggo silahkan salah satu, ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Saya, Pak. Mas Andre Saputra. Oke, silahkan Mas Andre. Saya akan menyampaikan manfaat menggunakan VirtualBox, Pak. Baik, manfaat VirtualBox ya Mas ya. Oke, Pak. Silahkan Mas Andre. Manfaat pertama, dapat bermanfaat bagi kaum awam untuk belajar menginstal operating system tanpa perlu mengubah atau mengkopikan data-data yang ada di hard disk. Yang kedua, dapat menginstal beberapa operating system secara cuma-cuma tanpa harus mempermanenkannya ke dalam hard disk. Yang ketiga, hemat uang dalam arti tidak perlu membeli hardware atau komputer baru untuk memakai banyak operating system. Cukup, Pak. Terima kasih. Bagus sekali Mas Andre. Apa yang disampaikan Mas Andre tadi sudah sangat luar biasa sekali dan bisa membuat sebuah kesimpulan resume dari awal sampai akhir dari inti pembelajaran pada pekan kali ini. Pak Wahid tunggu tugas yang tadi di LMS, nanti sambil Pak Wahid cek siapa yang belum, durasi waktunya seperti yang sudah Pak Wahid unggah di dalam Microsoft LMS, Microsoft Team kalian masing-masing. Pak Wahid tunggu ya semuanya, jangan lupa
jangan ada yang tertinggal dari tugas-tugas kalian semuanya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada pertanyaan kan? Tidak. Ya, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah, mari kita akhiri pertemuan pada pekan kali ini. Kita tadi sudah mengawali berdoa, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silahkan untuk ketua kelas atau salah satu bisa memimpin doa penutup. Monggo silahkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika Alhamdulillah Rabbil alamin.